Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi yang berkaitan dengan costing by product dan join product. Pertama-tama sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Krisna Wayutri Anugrah, lalu yang kedua ada Hermenegildus Bintang, lalu berikutnya ada Mary Drupadi, lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Vincentius Bayu Aji. Ya, untuk materi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang definisi dari byproduct atau produk sampingan. Produk sampingan dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau secara bersama-sama dengan produk lain yang nilai totalnya lebih besar. Produk dengan nilai total yang lebih besar ini biasanya disebut dengan produk utama atau main product. Produk utama biasanya diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan produk sampingan. Biasanya juga produsen hanya memiliki sedikit kendali atas jumlah produk sampingan yang dihasilkan. Lalu yang berikutnya ada joint product atau produk gabungan. Produk gabungan ini dapat didefinisikan sebagai produk yang dihasilkan secara simultan atau secara bersamaan melalui suatu proses atau serentetan proses umum, di mana setiap produk yang dihasilkan dari proses tersebut memiliki lebih dari sekedar nilai nominal. Proses produksi tersebut bersifat simultan karena proses itu menghasilkan seluruh produk tanpa terkecuali. Lalu yang berikutnya ada split off point atau titik nilai pisah batas. Split off point ini dapat diartikan sebagai titik dalam proses produksi di mana dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersama-sama, yaitu produk gabungan, mulai bisa diidentifikasi secara terpisah sebagai produk yang berbeda. Sebelum split off point ini, semua biaya produksi masih dianggap sebagai biaya gabungan atau joint cost karena semua produk masih melalui proses yang sama. Setelah split off point ini, produk dapat dijual secara langsung atau dilanjutkan ke proses lanjutan untuk meningkatkan nilai jualnya. Lalu materi berikutnya adalah nature of byproduct and joint product atau karakteristik produk sampingan dan produk gabungan. Produk sampingan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Menurut kondisi dapat dipasarkannya produk tersebut pada titik pisah batas atau split off point. Yang pertama yaitu yang dijual dalam bentuk asalnya tanpa diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua, yang membutuhkan proses lebih lanjut agar dapat dijual. Asal mula dari produk sampingan itu bervariasi. Produk sampingan yang dihasilkan dari pembersihan produk utama misalnya, seperti gas dan tar yang dihasilkan dari produksi arang. Dalam kasus lain atau contoh lain, produk sampingan dapat timbul dari proses persiapan bahan baku sebelum digunakan dalam proses produksi produk utama atau main product, seperti pemisahan biji kapas dari kapas, buah apel dari biji apel, dan kulit dari biji coklat. Lalu contoh klasik dari produk gabungan adalah produksi pengemasan daging. Berbagai jenis potongan daging dan beberapa produk sampingan dihasilkan dari satu hewan potong dengan satu total biaya. Contoh lain dari produksi produk gabungan ini adalah produksi bensin. Deviasi pemrosesan bensin ini biasanya menghasilkan produksi nafta, kerosin, dan minyak bakar terdestilasi. Materi selanjutnya berkaitan tentang joint cost atau biaya gabungan. Biaya gabungan sendiri dapat didefinisikan sebagai biaya yang muncul dari produksi yang simultan atau dihasilkan secara bersamaan atas berbagai produk
dalam proses yang sama. Setiap kali 2 atau lebih produk gabungan atau produk sampingan dihasilkan dari satu sumber daya, maka biaya gabungan itu terjadi. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah batas atau split off point. Total biaya produksi dari beragam produk melibatkan biaya gabungan maupun biaya produksi produk individual yang terpisah. Lalu ada definisi dari biaya produk terpisah atau separable product cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat diidentifikasikan dengan produk individual dan pada umumnya tidak memerlukan alokasi. Sementara biaya produksi gabungan memerlukan alokasi ke produk-produk individual. Lalu materi berikutnya yang akan saya bahas adalah difficulties in costing by product and joint product, atau kesulitan dalam menghitung biaya produk sampingan dan produk gabungan. Produk sampingan dan produk gabungan sulit dihitung biayanya karena biaya gabungan yang sesungguhnya tidak dapat dibagi. Misalnya, 1 biji dapat saja mengandung timah dan tembaga. Dalam kondisi mentah, mineral-mineral ini adalah produk gabungan sampai dipisahkan oleh proses pemisahan biji. Biaya menemukan, menambang, dan memproses biji tersebut adalah biaya gabungan. Karena sebelum titik pisah batas atau split off point, baik timah maupun tembaga tidak dapat diproduksi sendirian tanpa menghasilkan yang lainnya. Biaya yang diakumulasikan sebelum titik pisah batas dapat ditanggung atau harus ditanggung oleh masing-masing produk berdasarkan selisih antara harga jual dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang setiap mineral tersebut setelah titik pisah batas. Lalu, karena tidak dapatnya dibagi biaya gabungan ini, maka digunakanlah metode-metode alokasi yang digunakan. Lalu, karena digunakannya metode alokasi yang berbeda-beda ini, maka terdapat dampak terhadap laba periodik. Karena hal ini disebabkan karena metode alokasi yang digunakan itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan jumlah yang berbeda dialokasikan ke persediaan dari berbagai produk gabungan atau produk sampingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menghitung biaya produk sampingan atau byproduct. Nah, untuk menghitung biaya produk sampingan terdiri dari 2 kategori. Nah, untuk kategori pertama itu merupakan biaya produksi gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan. Nah, dalam kategori ini dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode recognition of gross revenue dan metode recognition of net revenue. Nah, untuk metode recognition of gross revenue atau pengakuan pendapatan kotor, biaya persediaan final dari produk utama dihitung terlalu tinggi atau overstated karena menanggung biaya yang seharusnya dibebankan ke produk sampingan. Nah, dalam metode ini, pendapatan kotor dari penjualan produk sampingan ditampilkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu dari kategori berikut. Yang pertama, ada other income atau pendapatan lain-lain. Yang kedua, ada additional sales revenue atau tambahan pendapatan penjualan. Yang ketiga, adalah a deduction from the cost of goods sold of the main product atau pengurangan HPP dari produk utama. Dan yang keempat ada a deduction from the total product cost of the main product atau pengurang dari biaya produksi produk utama. Lalu yang kedua ada metode recognition of net revenue. Lalu untuk kategori yang kedua adalah sebagian biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Nah, dalam kategori yang kedua itu terdapat 2 metode. Yang pertama ada metode replacement cost dan metode market value atau reversal cost. Yang pertama, kita akan masuk ke metode pengakuan pendapatan kotor atau metode recognition of gross revenue.
Nah, kita akan masuk ke metode 1A, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, diilustrasikan atau diasumsikan bahwa pendapatan kotor dari penjualan produk sampingan adalah sebesar 1.500. Nah, pendapatan kotor dari penjualan produk sampingan itu ditulis sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan penjualan produk sampingan di bawah laba operasi atau setelah laba operasi dan sebelum laba sebelum pajak sebesar 1.500. Lalu untuk metode 1B, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan, di dalam laporan laba rugi akan ditampilkan 1.500 sebagai penambahan dari sales atau penjualan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu total pendapatan penjualan ditambah dengan pendapatan penjualan produk sampingan. Jika dinominalkan sebesar $20.000 ditambah dengan $1.500 yang akan menyebabkan perubahan nilai penjualan yaitu menjadi 21.500. Selanjutnya kita akan masuk ke metode 1C, pendapatan produk sampingan sebagai pengurang HPP atau cost of goods sold. Nah, dalam metode ini 1.500 dari pendapatan penjualan produk sampingan dikurangkan dengan total cost of goods sold sebesar $15.000. Maka laba kotor dan laba operasi akan meningkat sebesar 1.500 dibandingkan dengan yang ditampilkan di laporan laba rugi di atas. Selanjutnya, metode 1D, pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Nah, dalam metode ini, total biaya produksi akan dikurangkan dengan pendapatan penjualan produk sampingan dengan nominal $16.500 dikurangi dengan $1.500. Biaya persediaan awal berkurang dari 1.050 per unit menjadi 1,35 per unit karena pendapatan dari penjualan produk sampingan di periode sebelumnya dikreditkan ke biaya produksi produk utama di periode yang sama. Nah, biaya produksi yang sudah direvisi ini mengakibatkan rata-rata biaya per unit produk utama menjadi sebesar 1,3625 dan biaya yang dibebankan ke persediaan akhir produk utama menjadi sebesar 2.725 bukan $3.000. Untuk ayat-ayat jurnal dari metode recognition of gross revenue, untuk metode 1A sampai dengan metode 1C dapat mendebitkan pendapatan dan mengkreditkan penjualan produk sampingan. Untuk metode 1D, untuk debit dapat mendebitkan kas atau piutang dan untuk mengkreditkannya yaitu ada barang dalam proses atau biaya produksi dari produk utama. Selanjutnya kita akan masuk ke metode kedua yaitu pengakuan pendapatan bersih atau recognition of net revenue method. Nah, dalam metode ini mengakui adanya kebutuhan untuk membebankan biaya yang dapat ditelusuri ke produk sampingan. Akan tetapi, metode ini tidak berusaha untuk mengalokasikan biaya produksi gabungan ke produk sampingan. Nah, biaya yang terjadi setelah titik pisah batas guna memproses maupun memasarkan produk sampingan dicatat dalam akun yang terpisah dari produk utama. Maka, untuk ayat jurnal metode yang kedua ini dapat mendebitkan produk sampingan yang terdiri dari biaya-biaya yang terjadi setelah titik pisah batas atau split off dan mengkreditkan pendapatan yang diperoleh. Nah, untuk akumulasi biaya produksi dapat dibebankan ke persediaan produk sampingan yang belum terjual dilaporkan di neraca. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode ketiga yaitu biaya penggantian atau replacement cost. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya metode ini akan menghilangkan kebutuhan untuk membeli bahan baku yang serupa dari pemasok. Nah, untuk ayat jurnal dari metode 3, yaitu kita dapat mendebitkan departemen yang menggunakan produk sampingan dan mengkreditkan biaya produksi utama. Nah, jumlah yang diposting oleh ayat jurnal tersebut akan menggunakan biaya pembelian atau biaya penggantiannya. Selanjutnya, kita akan membahas metode 4, market value atau reversal cost method. Nah, berikut adalah laporan laba rugi yang dapat diilustrasikan untuk the market value method. Nah, yang pertama ada produk utama dan produk sampingan dengan produk utama yang memiliki bahan baku sebesar $50.000, tenaga kerja sebesar $70.000, overhead pabrik sebesar $40.000 dengan total biaya produksi untuk 40.000 unit sebesar $160.000. Lalu untuk produk sampingan ada market value atau harga pasar
untuk 5.000 unit dengan harga per unitnya 1,80 dikalikan akan menghasilkan $9.000 untuk market value by product atau produk sampingan. Lalu untuk estimasi laba kotor terdiri atas adanya asumsi laba operasi yaitu 20% dari harga jual. Maka perhitungannya adalah 20% dikali dengan sales price sebesar $9.000 akan menghasilkan nominal sebesar $1.800. Lalu ada beban pemasaran dan administrasi sebesar 5% dari harga jual, yaitu dengan perhitungan 5% dikali dengan $9.000 akan menghasilkan $450. Nah, $1.800 dan $450 ini akan dijumlahkan menjadi totalnya $2.250 sebagai total non biaya produksi. Nah, $2.250 ini akan dikurangkan dengan harga pasar atau market value sebesar $9.000 yang akan menghasilkan nominal $6.750. Lalu, produk sampingan masih membutuhkan biaya tambahan setelah split off atau titik pisah batas dengan estimasi biaya bahan baku sebesar $1.000, biaya tenaga kerja sebesar $1.200, dan overhead pabrik sebesar $300 dengan total biaya tambahan setelah titik pisah yaitu sebesar $2.500. Maka estimasi nilai produk sampingan dari titik pisah batas yang akan dikreditkan ke produk utama adalah $6.750 dikurangi dengan total biaya tambahan setelah split off sebesar $2.500 yang akan menghasilkan $4.250, dan biaya ini yang akan dipakai untuk mengurangi biaya produk utama. Selanjutnya, kita akan mencari biaya bersih dari produk utama atau net cost of the main product. Nah, untuk mencari net cost-nya, kita akan mengurangi total biaya produksi utama untuk 40.000 unit sebesar $160.000 dikurangi dengan estimasi nilai produk sampingan di titik pisah batas sebesar 4.250 yang akan menghasilkan net cost of the main product sebesar $155.750. Nah, lalu ada tambahan biaya produksi aktual setelah titik pisah batas sebesar $2.300. Nah, $2.300 ini akan menjadi tambahan untuk estimasi nilai produk sampingan setelah titik pisah batas yaitu sebesar 4.250 ditambahkan dengan 2.300 yang akan menghasilkan total bersih dari produk sampingan sebesar $6.550. Nah, untuk mencari biaya per unit, kita akan mencari dulu total number of units atau total jumlah unitsnya. Nah, maka untuk mencari unit cost-nya, kita akan membagi net cost of the main product atau biaya bersih dari produk utama sebesar 155.750 dibagi dengan total produksi sebanyak 40.000 unit yang akan menghasilkan biaya per unit produk utama sebesar $3.894 per unit. Lalu untuk produk sampingan atau byproduct, kita akan membagi total bersih dari biaya tambahan setelah split off dibagi dengan unit dari harga pasarnya atau market value-nya, yaitu sebesar 6.550 dibagi dengan 5.000 unit akan menghasilkan biaya per unit produk sampingannya sebesar $1,31 untuk per unit cost. Nah, metode ini mengurangi biaya produksi dari produk utama bukan dengan pendapatan aktual yang diterima, melainkan dengan estimasi nilai produk sampingan pada saat dijual. Nah, akun produk sampingan dibebankan dengan nilai estimasi ini, dan biaya produksi dari produk utama dikredit. Tambahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang terjadi setelah titik pisah batas atau split off dibebankan ke produk sampingan. Lalu saldo akun ini dapat ditampilkan di laporan laba rugi dengan salah satu cara yang telah dijelaskan di metode 1. Nah, untuk biaya produksi yang dapat dibebankan ke persediaan produk sampingan yang belum terjual akan dilaporkan di neraca. Method of allocation joint production cost to joint product dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode nilai pasar, alokasi berdasarkan nilai pasar relatif setiap produk. Yang kedua, metode satuan rata-rata, biaya dialokasikan secara merata per unit produk.
Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang, menggunakan faktor pembobotan yang telah ditentukan sebelumnya untuk alokasi. Yang keempat, metode satuan kuantitatif, alokasi berdasarkan pengukuran fisik seperti berat, panjang, atau volume. Apa itu market value? Market value adalah metode untuk mengalokasikan biaya produksi bersama atau joint cost kepada berbagai produk hasil bersama, joint product, berdasarkan nilai-nilai relatif dari masing-masing produk pada titik pemisahan atau split off. Tujuan dasar dari pemikiran ini yang pertama, harga jual atau market value suatu produk mencerminkan nilai ekonomis dan secara tidak langsung mencerminkan biaya produksi yang terlibat. Yang kedua, semakin tinggi nilai pasar suatu produk, maka semakin besar pula porsi biaya produksi yang akan dialokasikan kepadanya. Contoh logikanya, jika produk A dijual $100 dan produk B dijual $10, maka produk A kemungkinan menyerap lebih banyak biaya dibandingkan produk B, sehingga biaya dialokasikan lebih banyak ke produk A. Keunggulan dari market value yaitu yang pertama, netralitas, tidak mengubah perbandingan profitabilitas antar produk. Yang kedua, rasional, menggunakan harga pasar yang relevan sebagai dasar perhitungan. Yang ketiga, tidak distorsif, cocok untuk pengambilan keputusan karena tidak mengacaukan estimasi laba produk. Keterbatasan market value method yang pertama, harga pasar tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya, karena harga jual dipengaruhi oleh permintaan, kelangkaan, tren, dan lain-lain. Selanjutnya, tidak dapat digunakan jika produk tidak bisa dijual langsung di split off, kecuali nilai pasarnya diestimasi secara hipotesis, misalnya dengan pendekatan net realizable value atau NRV. Di dalam alokasi biaya produksi bersama, terdapat kondisi utama untuk produk setelah split off. Yang pertama, joint product sellable at split off, dan joint product not sellable at split off. Joint product sellable at split off adalah produk hasil bersama atau joint product yang bisa langsung dijual di titik split off, tanpa harus menjalani proses tambahan. Ciri-cirinya, sudah punya nilai pasar yang nyata. Yang kedua, harga jual bisa digunakan langsung untuk mengalokasikan joint cost. Yang ketiga, cocok dengan metode market value method karena datanya sudah tersedia. Misalkan, terdapat produk A, B, C, D dengan total joint cost yaitu sebesar $120. 120 ribu dolar. Nah, cara yang pertama kita menghitung nilai pasarnya dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga jual per unit. Misalnya, jumlah unit A 20.000 dikalikan dengan harga jual unit A yaitu sebesar $25, menghasilkan nilai pasar yaitu $500.000. Lakukan ini sampai ke produk D. Jadi nanti total nilai pasarnya yaitu $655.000 dari hasil penambahan $500.000 ditambah $45.000 ditambah $35.000 ditambah $75.000. Selanjutnya kita menghitung proporsi nilai pasar dengan rumus nilai pasar produk dibagi total nilai pasar dikalikan 100%. Contohnya produk A. Nilai pasarnya 500.000 dibagi 655.000 dikalikan 100. Nanti menghasilkan nilai 76,34%. Lakukan juga kepada produk B, C, D. Setelah kita menghitung proporsi nilai pasar tiap produk, kita langsung mengalokasikan joint cost-nya dengan cara mengalihkan persentase tiap produk tersebut dengan $120.000. Misalnya, produk A 76,34% dikalikan dengan $120.000, menghasilkan 91.608. Lakukan hal yang sama kepada setiap produk, sampai menemukan hasil tiap produk. Selanjutnya yaitu joint product not sellable at split off, adalah produk yang belum bisa dijual langsung di split off, harus diproses lebih lanjut terlebih dahulu untuk jadikan produk yang layak dijual. Ciri-cirinya, tidak punya nilai pasar langsung, harus dihitung nilai pasarnya secara hipotesis. Caranya, gunakan
NRV atau nilai jual akhir dikurangi biaya tambahan proses. Sebagai contoh, kita menggunakan data dari join product sellable at split off, tapi di join product not sellable at split off ini kita menambahkan produk E, di mana produk E belum selesai, masih memiliki harus diproses lebih lanjut dengan biaya proses tambahan yaitu sebesar 10.000. Jadi cara menghitungnya hampir sama dengan join product sellable at split off, namun di join not sellable at split off ini produk E nilai pasar split off-nya menghitungnya yaitu dengan cara nilai jual akhir yaitu sebesar 50.000 dikurangi biaya proses tambahan yaitu sebesar 10.000 menghasilkan nilai pasar split off yaitu 40.000. Nah, sisanya itu hampir sama dengan menghitung biaya sellable at split off. Selanjutnya ada metode rata-rata atau average unit cost. Average unit cost atau metode biaya rata-rata per unit adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya gabungan ke berbagai produk yang dihasilkan secara bersama-sama dalam suatu proses produksi. Tujuan dari metode ini adalah agar setiap unit produk menerima porsi biaya gabungan yang sama rata. Cara kerja metode average unit cost ini, biaya rata-rata per unit dihitung dengan cara membagi total biaya gabungan dengan jumlah total unit produk yang dihasilkan. Rumus sederhananya yaitu biaya rata-rata per unit sama dengan total biaya gabungan dibagi total unit yang diproduksi. Setelah diproses biaya rata-rata per unit, nilai tersebut digunakan untuk mengalihkan jumlah unit dari masing-masing produk agar bisa diketahui berapa biaya gabungan yang dialokasikan ke tiap produk. Kelebihan produk ini yang pertama, mudah digunakan dan dipahami. Yang selanjutnya, cocok digunakan jika semua produk diukur dalam unit yang sama dan memiliki nilai pasar yang tidak jauh berbeda. Kekurangannya, yang pertama tidak cocok jika produk memiliki perbedaan nilai jual yang signifikan. Yang kedua, bisa menyebabkan alokasi biaya yang tidak adil, terutama jika produk berbeda dalam kualitas atau nilai ekonomisnya. Kami mengambil contoh kasus, misalkan total biaya gabungan adalah 120.000 unit dan total unit produk gabungan yang dihasilkan adalah 60.000 unit. Biaya rata-rata per unitnya yaitu $120.000 dibagi dengan 60.000 sama dengan itu $2 per unit. Jika produk A itu 20.000 unit, produk B 12.000 unit, produk C 13.500 unit, dan produk D 14.500 unit, maka alokasi biaya gabungan masing-masing produk, yang pertama produk A 20.000 dikalikan $2 menghasilkan $40.000. Produk B 12.000 dikali dengan $2 menghasilkan $24.000. Produk C 13.500 dikalikan dengan $2 menghasilkan $27.000. Produk D 14.500 dikali dengan $2 menghasilkan $29.000. Totalnya yaitu $120.000. Selanjutnya yaitu weight average method adalah metode alokasi biaya produksi bersama atau joint cost berdasarkan bobot tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk masing-masing produk. Bobot ini bisa didasarkan pada faktor-faktor seperti yang pertama tingkat kesulitan produksi, kualitas produk, konsumsi sumber daya seperti tenaga, mesin, dan lain-lain, atau pertimbangan manajerial lainnya. Metode ini tidak bergantung pada harga pasar atau kuantitas, tetapi lebih pada penilaian relatif pentingnya atau kompleksitas produk. Kapan sih metode ini digunakan? Metode ini digunakan bila harga pasar tidak stabil atau tidak tersedia. Selanjutnya, bila produk sulit dibandingkan secara fisik. Yang terakhir, bila manajemen memiliki pertimbangan khusus untuk menunjukkan bahwa satu produk menyerap lebih banyak biaya. Kami mengambil contoh kasus, misalkan terdapat produk A, B, C, D dengan unit produksi. Produk A yaitu sebanyak 20.000, produk B 15.000, produk C 10.000, dan produk D 15.000. Poinnya atau beratnya produk A 3, produk B 12, produk C 13,5,
produk D 15. Selanjutnya kita menghitung rata-rata tertimbangnya dengan mengalihkan unit dengan poin, yaitu menghasilkan produk A 20 dikali 3 sama dengan 20.000 dikali 3 sama dengan 60.000, produk B 15.000 dikalikan 12 sama dengan 180.000, produk C 10.000 dikalikan 13,5 menghasilkan 135.000 dan produk D 15.000 dikalikan dengan 15 menghasilkan 225.000 dengan total rata-rata tertimbang yaitu 600.000 dengan menambahkan rata-rata tertimbang produk A, B, C, D. Selanjutnya, kita menghitung biaya per unit tertimbang. Rumusnya yaitu biaya per unit tertimbang sama dengan total biaya gabungan dibagi total unit tertimbang. Jadi, 120.000 dibagi 600.000 menghasilkan $0,20. Selanjutnya, kita menghitung alokasi biaya gabungan per produk dengan rumus biaya gabungan produk sama dengan unit tertimbang per produk dikalikan $0,20. Jadi akan menghasilkan produk A, unit tertimbangnya 60.000 dikalikan biaya per unitnya $0,20, biaya gabungannya sebesar $12.000. Lakukan hal yang sama ke produk B, C, D dengan nanti menghasilkan biaya gabungan total yaitu sebesar 120.000. Ya, selanjutnya ada metode kuantitatif unit. Metode ini adalah untuk mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan jumlah unit fisik yang dihasilkan dari produk-produk gabungan atau joint product. Unit fisik ini bisa berupa kilogram, liter, ton, meter kubik, atau satuan fisik lainnya yang seragam. Konsep dasar dari metode ini tidak memperhitungkan nilai pasar atau harga jual dari setiap produk. Sebaliknya, ia hanya berfokus pada jumlah unit yang dihasilkan. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah unit suatu produk, semakin besar proporsi biaya gabungan yang dialokasikan kepadanya. Kelebihan metode ini yang pertama, mudah digunakan dan dipahami, cocok jika semua produk memiliki nilai yang relatif sebanding. Kekurangannya, tidak memperhitungkan nilai ekonomis atau profitabilitas setiap produk, dan tidak cocok jika produk sangat berbeda dalam harga jual atau nilai pasar. Kami mengambil contoh dalam metode ini, misalkan produk yang diperoleh per ton batu bara terdiri dari yang pertama produk arang, kuantitas awalnya atau LBS sebesar 1.320,0, yang kedua batu bara sebanyak 120.000, benzol 21,9, amonia sulfat 26,0, gas 412,1, dan limbah air sebesar 100, dengan total 2.000. Catatan, limbah air tidak termasuk dalam alokasi biaya. Selanjutnya kita mendistribusikan limbah yaitu sebesar 1.000 LBS ke produk yang tidak termasuk air. Dasar pembagiannya, total produk tanpa air yaitu 2.000 dikurang dengan 100 menghasilkan 1.900 LBS. Rumus distribusi limbah untuk setiap produk, distribusi sama dengan kuantitatif produk dikurangi dengan 1.900 dikalikan dengan 100.000. Dari rumus tersebut, kita mencari produk arang, batu bara, benzol, amonia, sulfat, dan gas dengan memasukkan rumus tersebut ke setiap produk. Misalkan produk arang, rumus perhitungannya kuantitas produk per 1.900 dikali 100.000 akan menghasilkan rumus perhitungan arang yaitu 1.320 dibagi dengan 1.900 dikalikan dengan 100.000 menghasilkan 69.474. Lakukan hal yang sama ke produk batu bara, benzol, amonia sulfat, dan gas. Selanjutnya kita menghitung total bobot produk setelah penambahan limbah. Misalkan produk arang, kuantitas awalnya itu 1.320,
ditambah dengan distribusi limbah yaitu sebesar 69.474 menghasilkan total akhir yaitu sebesar 1.389,474. Lakukan hal yang sama ke setiap produk yaitu batubara, bensol, amonium sulfat, dan gas dengan menambahkan kuantitas awal dengan distribusi limbah. Selanjutnya kita menghitung biaya per pound. Misalkan total biaya gabungan dari produksi ini yaitu sebesar $40.000. Jadi biaya per poundnya sama dengan $40.000 dibagi dengan 2.000 lbs menghasilkan $20. Selanjutnya kita menghitung biaya gabungan tiap produk. Rumusnya total biaya produk sama dengan total akhir lbs dikalikan dengan $20. Misalkan produk arang total akhirnya yaitu 1.389,474 dikalikan dengan $20 menghasilkan $27.790. Lakukan hal yang sama yaitu perkalian dengan mengalihkan total akhir tiap produk dengan $20 maka akan menghasilkan biaya per produk. Berikut ini merupakan rekapitulasi tabel akhir yang sudah kita hitung dari awal, ya, mulai dari kuantitas awal, lalu menghitung limbah dialokasikan, menghitung total akhir, dan menghitung biaya produksi per produk. Bagian selanjutnya adalah analisis biaya bersama untuk keputusan manajerial dan profitabilitas. Sesuai dengan judul subbab yang saya bawakan, saya akan membahas tentang bagaimana biaya bersama atau joint cost mempengaruhi fokus pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Yang menjadi fokus dalam subbab ini adalah bagaimana informasi biaya dapat digunakan untuk menilai profitabilitas produk dan membuat keputusan apakah suatu produk sebaiknya dijual langsung atau diproses lebih lanjut. Pertama-tama, saya akan membahas tentang tantangan alokasi biaya bersama. Salah satu tantangan utama dalam akuntansi biaya adalah bagaimana mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk yang dihasilkan dalam satu proses produksi yang sama. Contohnya, dalam industri minyak atau petrokimia. Satu proses bisa menghasilkan beberapa produk sekaligus. Nah, permasalahannya adalah metode alokasi biaya seperti metode nilai jual relatif atau metode unit fisik seringkali memberikan hasil yang berbeda dan bisa menyesatkan dalam analisis profitabilitas. Ini dikarenakan alokasi tersebut bersifat arbiter dan tidak menggambarkan realitas ekonomi. Jadi, meskipun kita sudah mengalokasikan biaya, belum tentu informasi itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajerial. Bagian selanjutnya adalah keputusan proses lanjutan. Nah, dalam sebab ini kita memiliki contoh, yaitu contoh produk B. Sebagai contoh nyata, produk B bisa dijual langsung di titik split off seharga $60.000. Namun, jika diproses lebih lanjut, bisa dijual seharga $75.000 dengan biaya tambahan untuk proses lanjutan adalah $10.000. Nah, artinya ada tambahan keuntungan sebesar $5.000 dari memproses barang lebih lanjut karena kita menjual barang dengan harga $75.000 sedangkan sebelum diproses kita cuma bisa menjual dengan harga $60.000. Namun kita juga menambahkan biaya tambahan yaitu $10.000 untuk proses barang tersebut yang menghasilkan untung $5.000. Nah, keputusan yang benar secara ekonomis adalah memproses lebih lanjut karena adanya nilai tambah yang nyata.
Namun sebagai catatan, biaya bersama tidak relevan di sini karena biaya tersebut tidak berubah terlepas dari keputusan untuk melanjutkan atau tidak. Selanjutnya adalah biaya tetap versus biaya variabel. Dalam waktu jangka pendek, biaya tetap tidak berubah, sehingga keputusan sebaiknya berfokus pada biaya variabel dan biaya tambahan langsung. Namun, dalam jangka panjang, perusahaan harus memastikan bahwa pendapatan dari produk bisa menutupi biaya tetap juga. Ini mengingatkan kita bahwa pemahaman yang baik tentang struktur biaya sangat penting, yaitu ada dua, biaya tetap dan biaya variabel. Sebagai contoh biaya tetap adalah gaji manajemen atau sewa gedung, sedangkan contoh untuk biaya variabel adalah bahan baku atau tenaga kerja langsung. Dalam struktur biaya menentukan seberapa fleksibel perusahaan dalam merespon perubahan yang besar. Bagian yang selanjutnya adalah faktor non-kuantitatif. Meskipun angka dan hitungan sangat penting, keputusan manajerial juga harus mempertimbangkan faktor non-finansial. Contohnya, stabilitas pekerjaan, reputasi merek, serta kepuasan pelanggan. Faktor-faktor ini sulit diukur dengan angka, tapi tetap sangat penting dalam jangka panjang. Bagian selanjutnya adalah irelevansi alokasi biaya bersama. Alokasi biaya bersama tidak seharusnya digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu produk harus diproses lebih lanjut atau tidak. Kenapa? Karena biaya bersama tidak bisa dihindarkan dan tidak berubah berdasarkan keputusan kita. Namun yang lebih penting adalah pendapatan tambahan dari pemrosesan, biaya tambahan, serta sisihnya yang menjadi margin kontribusi tambahan. Selama margin kontribusi tambahan positif, maka proses lanjutan layak untuk dipertimbangkan. Bagian selanjutnya adalah pengaruh produksi bersama. Dalam praktiknya, produksi satu produk bisa mempengaruhi produk lainnya. Misalnya, menaikkan produksi produk A bisa otomatis meningkatkan produksi produk B, karena keduanya berasal dari proses yang sama. Nah, hal ini menciptakan kompleksitas, yang mana bagaimana menentukan kuantitas optimal masing-masing produk. Yang kedua, apa dampak penambahan satu produk terhadap profitabilitas total. Nah, solusinya dari permasalahan tersebut bisa berupa simulasi komputer untuk memodelkan berbagai skenario. Yang kedua adalah linear programming untuk mencari kombinasi produksi yang paling menguntungkan dengan berbagai batasan. Bagian selanjutnya adalah perencanaan laba berdasarkan kontribusi margin. Contribution margin dihitung sebagai pendapatan dikurangi biaya yang dapat dipisahkan. Contribution margin ini berguna untuk yang pertama, menilai profitabilitas produk secara relatif. Yang kedua, merencanakan laba. Yang ketiga, mengelola portofolio produk. Contribution margin bukan laba bersih karena tidak mencakup biaya tetap umum, tapi tetap menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Selanjutnya adalah kesimpulan dari subbab analisis biaya bersama untuk keputusan manajerial dan profitabilitas. Dalam pengambilan keputusan manajerial, alokasi biaya bersama tidak seharusnya dijadikan acuan utama. Yang lebih relevan adalah analisis biaya diferensial karena suatu keputusan. Yang kedua adalah analisis margin kontribusi. Yang ketiga adalah pertimbangan faktor kuantitatif dan non-kuantitatif dengan fokus pada kontribusi nyata terhadap laba dan nilai jangka panjang. Manajemen bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan menguntungkan perusahaan. Subbab selanjutnya adalah pertimbangan etis dalam alokasi biaya bersama. Pada subbab ini kita akan membahas bukan hanya soal teknisi alokasi biaya bersama, tetapi bagaimana nilai-nilai etika harus menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.
terutama saat biaya bersama berpengaruh pada harga kontrak dan pelaporan keuangan. Pada bab ini, kita akan menyoroti secara khusus kontrak cost plus yang rawan disalahgunakan jika tidak disertai integritas. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pentingnya pertimbangan yang etis. Dalam akuntansi manajerial, kita punya tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Ketika kita mengalokasikan biaya bersama yang secara alami bersifat tidak pasti karena melibatkan pembagian biaya ke beberapa produk, maka keadilan dan kewajaran harus dijadikan prinsip utama. Prinsip etis ini penting karena ada 3 hal. Yang pertama adalah alokasi biaya akan mempengaruhi hasil laporan keuangan. Yang kedua adalah laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, yang mana adalah manajemen, pemilik, investor, auditor, hingga pemerintah. Yang ketiga adalah ketidakjujuran dalam metode alokasi bisa membuat laporan menjadi menyesatkan. Yang selanjutnya adalah larangan manipulasi biaya dan laba. Salah satu bentuk penyimpangan etika adalah memilih metode alokasi yang disengaja untuk memanipulasi hasil keuangan. Misalnya, meningkatkan nilai persediaan agar aset tampak lebih besar, memperbesar atau mengecilkan laba sesuai kebutuhan pelapor. Yang ketiga adalah mempengaruhi evaluasi kinerja manajemen atau bonus. Nah, hal-hal ini melanggar prinsip akuntansi dan etika profesional dan bisa berakibat serius, yaitu merusak kepercayaan investor, mempengaruhi keputusan bisnis yang salah, serta potensi pelanggaran hukum dan sanksi. Bagian selanjutnya adalah resiko etika pada kontrak cost plus. Kontrak cost plus adalah kontrak di mana pembeli bersedia membayar biaya aktual ditambah margin keuntungan tetap. Contohnya, sering terjadi dalam proyek pemerintahan atau pengadaan barang khusus. Masalah etis muncul ketika perusahaan menambahkan alokasi biaya bersama secara tidak proporsional ke produk yang masuk dalam kontrak. Yang kedua, dengan sengaja menggelembungkan biaya, padahal tidak ada kenaikan biaya nyata, yang mengakibatkan pembeli, misalnya pemerintah atau klien, membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Yang kedua adalah keuntungan penjual meningkat secara tidak adil. Ini bisa menjadi bentuk penipuan terselubung jika dilakukan dengan niat memperbesar tagihan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang potensi penyalahgunaan. Penyalahgunaan alokasi biaya bisa terjadi karena yang pertama, tidak ada standar tunggal dalam metode alokasi biaya bersama. Yang kedua, sistem pengendalian internal yang lemah. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam kontrak cost plus. Secara etis, hal ini sangat berbahaya karena yang pertama, melanggar kepercayaan antara dua pihak kontrak. Yang kedua, dapat merusak reputasi perusahaan jika terungkap. Yang ketiga, bisa membawa konsekuensi hukum, termasuk audit investigatif, penalti, bahkan gugatan. Etika profesional mewajibkan kita untuk menghindari konflik kepentingan dan selalu bertindak demi kepentingan yang adil bagi semua pihak. Kesimpulan pada bab pertimbangan etis dalam alokasi biaya bersama adalah alokasi biaya bersama bersifat arbiter. Namun tidak ada satu metode yang sepenuhnya benar, maka tanggung jawab utama ada pada etika orang yang melakukan alokasi. Prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah transparansi, yaitu jelas menjelaskan metode alokasi yang digunakan. Yang kedua, konsistensi, yaitu tidak menggantikan metode hanya untuk kepentingan sesaat. Yang ketiga, integritas, yang tidak memanfaatkan kelemahan sistem
untuk keuntungan sepihak. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu siap mempertanggungjawabkan keputusan kepada pihak yang berwenang. Secara khusus, dalam kontrak cost plus, perusahaan harus ekstra hati-hati. Kombinasi antara biaya bersama yang tidak pasti dan insentif keuntungan tetap bisa membuka peluang besar untuk penyimpangan etika. Maka, sistem pengawasan, pengendalian internal, dan nilai profesional sangat penting untuk diterapkan.